Mohon izin untuk sementara waktu ini saya untuk menyampaikan tausiah Maulid, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan mohon izin lagi untuk divideokan untuk semua peserta didiknya, ya, disorot semuanya karena saya juga punya konten YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dikasih pantun dulu dikit ya, supaya tambah semangat ini. Beriring balam dan berapa? Cakep. Alah, pakai cakep. Benar boleh putra ya. Ya, sekali lagi. Beriring balam dan berapa? Cakep. Seekor jantan, seekor betina. Cakep. Seiring salam dan sembah Cakep. kepada saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi satu pantun supaya mantap. Nah, ini kan harus 3 ya. Kapak bukan sembarang kapak. Pakai cakepnya nih. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dari Surabaya. Jawablah salam dengan kompak supaya bisa masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam ini kita dapat menyembah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat beribadah sesuai dengan syariah atau aturannya. Alhamdulillah kita bergerak dalam tatanan kehidupan masyarakat madani yang senantiasa tidak lepas daripada ajaran Islam. Alhamdulillah. Dan ajaran ini tidak akan dapat kita raih kecuali diperkenalkan oleh sosok manusia agung karena diagungkan oleh yang Maha Agung. Sosok manusia mulia karena dimuliakan oleh yang Maha Mulia. Sosok manusia yang luar biasa, berbudi luhur karena diluhurkan oleh yang Maha Luhur. Beliaulah Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat salam tersajikan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dalam ridha Allah, kepada para segenap umatnya, terutama kepada para alim ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, warathatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita, dosen-dosen kita,
Sampai pula salawat salam tersebut kepada segenap guru-guru kita tercinta di SLB Negeri Martapura. Semoga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Hasil dari kesabaran, ketawakalan, keikhlasan, kesyukuran dari mengajarnya di SLB Negeri Martapura ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wendika Riputra SE berikut juga beserta ibu ya dan juga tim. Begitu pula dengan pengayom kita Ibunda Dania sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri Martapura beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah dan segenap jajaran guru. Berikut juga para wali murid yang diamanahi putra putri yang luar biasa hebat ini, Masya Allah, tabarakallah. Dalam Islam kita diperkenalkan ya, dalam Islam ini dinyatakan bahwa semua manusia adalah mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Manusia ini adalah manusia yang mulia, apapun bentuknya tetap mulia. Selagi menjadi manusia dan juga manusia yang beriman dan bertakwa, mesti mulia. Apalagi manusia telah diciptakan sempurna sebaik-baik bentuk, dan ini adalah janji Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan dan sungguh manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Manusia adalah manusia yang sangat baik sebaik-baik bentuk, dan manusia yang sesempurna-sempurna manusia adalah Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita yang paling mulia. Maka kalau pengen menjadi manusia yang mulia, ikutilah jejak langkah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini memperingati Maulid artinya memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai wujud rasa syukur, ya. Sebagai wujud rasa syukur, Nabi kita datang ke alam dunia diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ialah sebagai wujud rasa syukur kita adalah kita bahagia, dan saking bahagianya kita maka setiap tahun kita memperingati maulidnya, kita memperingati hari kelahirannya. Dan tadi juga Pak Wendika sudah ucap janji, sudah ucap kata, mudah-mudahan setahun tiap tahun ya, tiap tahun akan datang ke SLB kita ini. Mudah-mudahan saja ini terus berkesinambungan. Artinya kita sudah punya aspirasi suara yang akan dititipkan selalu kepada Pak Wendika sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah. Berarti SLB kita ini mudah-mudahan nanti kedepannya dengan kehadiran Pak Wendika akan lebih mercusuar lagi, akan lebih ternaungi lagi, rezekinya juga akan lebih berkah lagi. Dan ini hasil dari kesabaran, ketawakalan, keikhlasan daripada guru-guru. Sebenarnya saya sudah menyiapkan konsep sedemikian rupa untuk tausiah, tapi pas begitu mendengar Pak Wendika menyebutkan sabar dan ikhlas, tambah lagi syukur, saya teringat dengan Profesor Dr. Buya Hamka. Saya anggap beliau guru saya juga, dan beliau ini menyampaikan bahwa orang beriman, orang Islam itu punya sayap dua, sebelah kanannya syukur, sebelah kirinya sabar. Ini subhanallah ya, terilhami dengan yang seperti ini, mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua bahwa yang mengajar itu perlu keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kalau konsep ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah memurnikan keesaan Allah. Artinya kalau ngajar ini harus karena Tuhan, mesti karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Kalau ngajar karena yang lain, barangkali kita sudah dari dulu berhenti mengajar. Nah, terutama boleh dikata mungkin di sini kan bukan hanya ada guru-guru PNS dan P3K saja ya Pak ya. Di sini ada guru-guru honor. Yang jumlah guru-guru honor ini ada sekitar berapa?
ada ya kira-kira 10 orang guru honor, ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau seumpamanya tidak mengesahkan Allah, tidak akan jadi nilai ibadah hajar. Ya, jadi mesti karena Allah ibadah ini. Karena TU-nya 5, masya Allah, ya TU 5, ikhlas semua tuh, mudah-mudahan insya Allah berkah. Karena Allah semua ngajarnya itu. Apa di TU-nya? Kalau sudah berhenti, kalau tidak ikhlas, kemudian masih terus ngajar, ada sesuatu yang diharap dalam kondisi honor begini, tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa jadinya. Cuman kalau karena Allah kita beribadah, ngajar ini niatnya ibadah. Insya Allah jadi berkah. Jadi berkah. Karena apa? Kalau hitung-hitungan matematika dunia tidak nyambung. Tidak nyambung. Saya aja pribadi ya bersyukur. Terima kasih. Ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur, terima kasih kepada Bu Dania sudah menerima kami berdua suami istri untuk ngabdi di sini, mendulang pahala di sini. Mendulang pahala di sini. Saya nggak hitung-hitungan lagi. Saya pokoknya harga mati saya. Saya tidak hitung-hitungan lagi di SLB ini. Karena apa? Bukan apa-apa ya. Saya pribadi bolak-balik tiap hari Kamis, besok ke Palembang. Hari Ahad ke Martapura lagi. Kalau dipikir-pikir hitung-hitungan ekonomi, belum makan, belum segala macam. Kan kalau selama di Palembang, saya tidak ada yang masakin ya, cuma istri saya aja yang masakin. Nah, pas kalau di Palembang kan segala macam dari mulai perjalanan mesti beli. Gitu. Jadi, subhanallah, itu kok cukup. Ada yang bilang, Bi, warawiri begitu apa cukup? Alhamdulillah, Tuhan yang kasih kecukupan. Ya Allahul Kafi, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Kafanal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Alhamdulillah. Lagi Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wadanal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wadanal Kafi, Alhamdulillah. Ala Muhammad. Nah, di ini ya dicukupkan oleh Allah. Allahul Kafi, cukuplah Allah. Rabbunal Kafi, Tuhan kami yang mencukupi kami. Sudah, Allah aja yang cukup sudah. Taruhlah mungkin, mohon maaf ya Ibu ya, kalau yang PNS yang P3K mungkin sedikit ada gambarannya. Kalau orang seperti kami suami istri begini atau guru-guru honor lainnya, ini namanya istilahnya pasukan berani mati. Ya, pasukan berani mati. Nah, coba ya Putra ya, gurumu ini nih. Makanya saya membahasakan Abi aja. Ini apa namanya, dia tahu kalau gurunya ini betul-betul luar biasa. Artinya habis-habisan gitu berjuang. Habis-habisan. Semua guru-guru yang lain juga merasakan begitu. Bu Hati, ya, Bu Hati kita ini dengan Pak Rasimennya. Apa namanya? Pak Rasimannya. Ya, itu juga merasakan wah mati-matian berjuang di sini. Ya. Kalau apa namanya? Ibu-ibu yang lain juga sama, yang muda-muda. Ibu Septi, Ibu Putri, Diana Putri apa Putri Diana nggak tahu, bebas semuanya. Ya, kan lain-lain gitu. Semua juga mesti ada perjuangannya. Tapi insya Allah dengan ikhlas tadi, karena Allah yang kasih, Allah yang cukupkan, Allahul Kafi tadi, sudahlah pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau P3K apa PNS itu cuma jalan wasilah aja. Banyak loh orang yang tidak punya kerja apa-apa tapi ke Mekah sampai. Namun banyak juga orang-orang yang sudah PNS P3K ke Mekah belum nyampe. Ya. Jadi ukuran matematika itu pasrahkan kepada Allah. Iya, memang rezeki datang dari Allah, Bi. Tapi Allah kok ditapikan? Iya, jangan. Tapi Bi kalau nggak kerja, ya Allah yang kasih rezeki itu. Semua datang dari Allah. Kalau kita memang mengakui umat Nabi, yakinilah segala sesuatu dari Allah. Itu ikhlas. Yang kedua, syukur, terima kasih. Kalau orang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan. Kalau kita kufur, diazab oleh Allah. Makanya wajar orang-orang yang mungkin kaya raya,
tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya karena tidak syukur nikmat. Tapi banyak orang yang mungkin miskin papa yang susah, seperti perjuangan Abi ini susah, cuman karena pandai bersyukur, tahu diri, tahu diuntung, yang sedikit jadi terasa banyak. Itu syukur namanya. Kita punya nih tadi, buat apa itu hitungannya? Kalau pandai syukur pasti mencukupi, ada aja jalurnya. Berkah semuanya itu. Pertolongan dari Allah datang gitu. Pokoknya apa aja ada jawabannya. Asal kita pandai bersyukur. Dan satu lagi, sabar. Ya. Sabar itu bagaimana? Yang namanya mumpuk kesabaran itu mahal loh, sabar itu mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena janjinya juga innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kalau orang sabar itu tiketnya Allah beserta kita, hadiahnya Allah beserta kita. Orang sabar itu. Ya bayangkan saja tadi Pak Wendika sudah menyampaikan kalau ngajar harus sabar. Ya memang mendidik manusia anak-anak hebat ini butuh kesabaran. Kalau kami pengalaman mendidik tunanetra, putra Fadil dididik, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya mendidik sampai 3 jam itu waktunya lama. Belajar braille saja tangannya dirabakan sedikit demi sedikit. Kalau kita melatih orientasi mobilitas itu, ya istri saya pengalaman melatihnya luar biasa. Apalagi melatih anak yang misalnya disuruh nyapu tapi badannya seperti tonggak kayu. Ya ibaratnya begitu. Artinya masih kaku kan? Masih kaku. Tapi lama-lama akhirnya putra Fadil rajin dan bisa menyapu. Begitu awal-awal masuk sekolah piket, mereka ini paling awal datang ke kelas, lalu kemudian menyapu. Alhamdulillah. Jadi makin mandiri kehidupannya, makin berkah. Dan mohon doanya mudah-mudahan mereka ini nanti akan sampai menjenjang ke perguruan tinggi, lalu kemudian sudah di perguruan tinggi akan berkiprah di masyarakat, mungkin bisa mengimami, jadi ustadz dan sebagainya, jadi guru, atau mungkin tadi putra pengen jadi penyiar, ya dari penyiar. Jadi pengen jadi penyiar nanti, oke lah. Sekarang lagi apa namanya? Hebatnya lagi hobi-hobinya melakukan ini apa namanya, pembacaan terjemah. Nah, jadi lagi senang-senangnya. Ya mudah-mudahan saja dengan kuatnya beribadah semua, yang bagian tunarungu wicara juga yang Grahita. Kalau belajar sungguh-sungguh tadi juga dengan semacam prestasinya macam-macam ya. Luar biasa. Mudah-mudahan saja dari SLB Negeri Martapura ini lahirlah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna, bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga kita betul-betul bagaimanapun keadaan anak kita mesti ada gunanya buat orang lain. Tidak semata-mata Tuhan menciptakan manusia dengan begini keadaannya, kecuali pasti ada manfaat bagi orang lain. Dan terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, ya ngerti lah ya, ini sudah siang ya kan, pasti sudah pada lepra nih anak-anak nih ya, udah pada mantap lepra nih gitu ya. Nah makanya kita pungkas saja ini apa namanya, kajian Maulid sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW ini. Hikmahnya adalah yang paling utama, ketika Tuhan berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan atau akhlak yang agung. Tadi yang ayat lain dia menyatakan laqad kana lakum di Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yang disebut hasanah itu apa sih? Hasanah itu adalah kita melakukan sedikit kebaikan, balasannya banyak. Sedikit kebaikan, misalnya satu kebaikan, pahalanya di 10 kebaikan, itulah hasanah. Maka saya mengajak kepada semuanya, ayo kita contoh terus kepribadian daripada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semua tidak lepas daripada jejak langkah atau sunnah-sunnah beliau. Saya tadi dinyatakan oleh Ibu Dania dan Ibu Yati juga pernah menyatakan bahwa nama saya asli Ardiansyah Kurniawan.
Tapi saya punya nama sunnah, panggilan yaitu Abi Hilman. Jadi jangan heran. Pak Wedika sudah kali kedua nih ketemu dengan saya sebetulnya. Sudah kali kedua dan beliau mungkin mengenal saya sebagai Abi Hilman ya. Nah makanya semua harus dilakukan. Ketika kita memakai nama-nama sunnah atau panggilan-panggilan sunnah, insya Allah ada pahalanya. Orang kalau bersorban, misalnya seperti saya ini, walaupun sorban beda corak ya. Kemudian juga ada yang pakai gamis. Itu kalau niatnya mengikuti sunnah Rasul itu mesti ibadah. Termasuk juga bertongkat begini, bagian dari sunnah. Ini adalah ibadah. Kalau dikasih pahala dikasih kesempatan untuk melakukan amal sunnah, walaupun sedikit kita lakukan, sekali lagi pahalanya akan besar. Dan mudah-mudahan dengan adanya uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita akan lebih mencintai beliau. Karena sebaik-baik orang adalah kalau memang mengaku cinta kepada Rasul, selain sholawatan juga harus meniru jejak langkah beliau. Satu hadis penutup, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mengikuti jejak langkahku, mencintaiku, maka dia akan berdiam di surga bersamaku menempati surga. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah SAW yang kumpul di surga nanti bersama-sama dengan beliau, menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala pun bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kemanfaatan bagi apa yang didapat dalam momentum yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saudara-saudara, saya mohon pamit terlebih dahulu. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Ila liqa ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.